Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak di rumah kontrakan sederhana ya teman-teman. Di sini yang pertama aku tadi ngungkep ayam ya. Terus ini dilanjut mau masak nasi karena aku belum masak nasi. Seperti biasa aku ngabisin nasi yang ada dulu ya. Sisaan gitu yang kemarin jadi baru deh. Habis itu aku cuci magicomnya, baru deh aku masak nasi lagi. Dan di sini aku lanjut untuk cuci kangkung ya teman-teman. Tadi udah aku petikin, habis itu langsung aku rendam pakai air garam biar hewan-hewan kecilnya itu pada mati ya teman-teman. Terus habis itu aku buang airnya. Selesai itu aku bilas lagi ya teman-teman. Dari air garam itu aku bilas 2 kali. Jadi tadi udah pertama itu udah aku tumpahin, cuma aku lupa belum mencet untuk nge-record ya. Dan lanjut ini aku lagi iris-irisin bumbunya ya teman-teman. Jadi sambil nunggu ayam ungkep, ini kegiatan aku tadi masak nasi, terus juga ngebilas kangkung. Ini terus lanjut buat ngiris-ngirisin bumbu yang untuk kangkung ya teman-teman. Jadi bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, terus sama cabe. Ini sengaja cabenya itu aku pakai lumayan banyak karena aku mager lagi buat bikin sambal ya teman-teman. Jadi aku bikinnya ini kangkungnya itu pedes biar aku nggak yang namanya repot-repot lagi bikin sambal. Dan di sini lanjut, tadi tuh sebenarnya ada video yang sebelum aku lagi numis, terus juga aku ngangkat ayam ungkepnya ya teman-teman, tapi memo aku tuh penuh. Pas aku cek gitu ya, mau ngelihat kamera lagi gitu kan, aku mau pindahin kameranya lagi, ternyata di situ ada tulisannya kalau misalkan HP aku ini memorinya penuh ya teman-teman. Jadi ya udah, alhasil nggak ada yang namanya video pas aku ngangkat si ayam ungkep sama pas numis bawang merah sama bawang putihnya itu. Jadi cuma pas ditumis di bagian cabenya ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku tadi cium si bumbunya tadi ya teman-teman. Soalnya aku masih agak trauma nih sama wajan yang satu ini yang lumayan agak besar ini ya teman-teman, yang tadi aku pakai buat numis. Karena kemarin kan pas masak sayur nangka itu bau telur busuk gitu ya teman-teman, nggak tahu kenapa, padahal udah dicuci. Dan alhamdulillah pas aku pakai untuk tumis kangkung ini udah nggak bau ya teman-teman, karena emang udah aku rebus gitu ya pakai air, terus juga udah aku cuci berulang. Dan ini baru pertama kali lagi aku pakai ya teman-teman, soalnya masih kayak takut gitu loh, takut kalau misalkan masakan aku itu masih bau lagi. Jadi dan baru hari ini aku pakai lagi untuk numis. Jadi kemarin itu aku ngegoreng-goreng, terus misalkan numis-numis yang sedikit-sedikit itu pakai wajan yang tadi aku buat ngegoreng ayam ya teman-teman. Dan sambil goreng ayam ini, sambil nunggunya aku ngupasin bawang merah ya teman-teman. Daripada aku nganggur dan bawang merah ini belum aku kupasin, karena aku juga kebetulan nggak ada stok bawang merah yang udah dikupas. Terus juga bawang putih juga udah habis. Tapi jangan lupa ya untuk selalu mantau masakan kita walaupun sambil berkegiatan yang lain. Karena aku pernah kemarin itu ngungkep ayam, posisinya aku tinggal ngejemurin gitu ya teman-teman. Aku pikirkan kalau ngungkep ayam itu kan agak lama ya kan. Terus aku juga kalau ngungkep ayam itu airnya selalu banyak karena aku pingin ayamnya itu empuk gitu kan. Terus aku pikir tuh bakalan enggak yang namanya gosong, dan ternyata pas aku balik dari ngejemurin, padahal aku ngejemurinnya itu enggak full ya teman-teman, jadi setengah aku lihat, terus setengah aku lihat, pas di pertengahan itu malah gosong. Dan tahu kenapa gosongnya? Kenapa? Karena apinya itu lupa aku kecilin ya teman-teman, jadi akhirnya gosong. Tapi untungnya cuma bawah
kuahnya doang ya, untung nggak terlalu gosong juga, masih bisa dimakan. Dan ini ayamnya itu udah matang, posisinya juga kompornya udah aku matiin ya teman-teman. Jadi setiap pas aku ngebalik ayam, terus juga pas ngangkat ayam, ini aku selalu matiin kompornya, soalnya masih kayak minyaknya tuh muncrat-muncrat gitu ya teman-teman. Dan di sini lanjut, selesai masak, udah kelar. Ini aku mau makan ya bareng-bareng sama anak dan suami aku. Dilanjut, udah selesai makan, ini aku mau nyapu di bagian sini. Kalian bisa lihat kotornya, masya Allah ya. Padahal cuma makan kayak gitu doang. Ya biasalah ya teman-teman, makan sama anak kecil, sama toddler dan bayi itu pasti berserakan kemana-mana. Dan di sini juga kalian bisa lihat berantakan. Tadi tuh pas sebelum makan aku nggak beresin ya teman-teman, karena menurut aku nanti aja. Ini cuma aku pojok-pojokin karena anak aku itu tadi udah minta makan. Jadi ya alhasil aku kasih makan dulu ya, sekalian akunya juga makan. Dan baru ini aku beresin ya untuk di area depan TV sini. Dan kasur yang besar ini kalian bisa lihat dari kemarin tuh ada di bagian sini ya teman-teman. Karena kan anak-anak aku ini biasa di depan TV itu kalau nonton TV selalu pakai kasur. Jadi kemarin tuh pas ada suami, anak aku itu mau nonton TV, terus ngomong sama pak suami sama ayahnya itu, mana kasurnya ya, aku mau tiduran gitu kan sambil nonton TV. Dan ternyata pas aku lagi di luar gitu ya teman-teman, pas aku lagi ngejemurin, suami aku ini ngeluarin kasur. Pas aku lihat kasurnya tuh emang udah di depan sini, katanya anaknya tuh minta buat tiduran gitu ya sambil nonton TV. Jadi ya udah, kasurnya itu ditaruh di depan ya teman-teman, nggak tahu sampai kapan. Pokoknya kayaknya sampai aku beli yang namanya karpet atau playmat. Jadi aku masih galau nih ya teman-teman antara karpet ataupun playmat, karena kata teman aku dulu itu pas aku awal-awal punya anak kedua, kata aku nanya, kepake lama nggak sih playmat itu? Katanya sih ya lumayan kepake, cuma kalau sekarang anaknya udah jalan tuh nggak kepake lagi, paling cuma buat nonton-nonton TV aja. Dan akhirnya aku beralih untuk beli kasur yang lipat itu ya teman-teman. Dan kasur lipatnya itu sekarang aku pakai di kamar yang depan itu, karena kasur yang besar itu kan udah agak kempes gitu. Bukan kempes sih, kalau misalkan kita tiduran di situ itu malah ke dalam gitu, melesek, ngerti gak sih? Pokoknya kasurnya itu kan busa, bukan yang spring bed gitu ya teman-teman. Nah jadi sekarang aku malah galau antara beli playmat atau beli karpet. Jadi kalian bisa rekomendasiin untuk aku lebih baik yang mana, karena menurut aku anak-anak aku ini kalau misalkan di depan TV ini pinginnya itu yang agak empuk, terus juga yang bisa dibuat tidur-tiduran. Sedangkan kalau misalkan beli playmat ya emang sih kayaknya bagusan itu, terus juga empuk, tapi ada emang plus minusnya ya teman-teman, karena takutnya nanti malah nggak kepake gitu. Kalau misalkan karpet kan bisa yang namanya aku pakai untuk kayak acara sedekahan, masa iya pakai acara sedekahan itu pakai playmat, yang nggak mungkin juga ya kan. Jadi bingungnya itu tuh di situ ya teman-teman. Tapi sedangkan kalau misalkan karpet sekarang tuh aku nggak punya yang namanya vakum, jadi galau nih ya antara beli karpet dan beli playmat. Tapi insya Allah sih aku pengennya tuh karpet gitu ya teman-teman, karena orang tua aku juga punyanya karpet gitu untuk di rumah dan bisa dipakai segala acara gitu. Dan ya gimana nanti aja ya kalau misalkan aku beli apa gitu ya, tontonin terus video aku. Semoga kalian gak bosan ya sama video-video aku yang kegiatannya kayak gitu-gitu aja, dan semoga video aku ini bermanfaat buat kalian. Ambil baiknya, buang buruknya, karena video yang aku share selama ini itu cuma sebagian dari kehidupan aku ya teman-teman. Gak mungkin yang namanya semua kegiatan aku itu aku share dalam konten ya teman-teman. Jadi ya ambil baiknya aja dari semua video yang aku share. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Wassalamualaikum.